Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for Special Purpose. Today's topic is about how to write money amounts. I am Miss Morianti. Hari ini kita akan membahas bagaimana menulis jumlah uang, khususnya mengenai mata uang Amerika. Oke, let's start. Oke, kita akan bahas pengenalan awal. Jadi, di Amerika Serikat, mereka menggunakan 3 cara ketika menyatakan mata uang mereka. Oke, yang pertama yaitu dollar and cent. Yang kedua adalah coin. Yang ketiga adalah bucks. Jadi, hari ini kita akan membahas ketiga istilah ini satu persatu agar lebih paham dan lebih detail. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai dollar and cent. Jadi dolar dan sen. Secara umum, orang barat, khususnya di Amerika, mengatakan jumlah uang dalam grup. Jadi mereka selalu menyatakan uang dalam grup yang mengindikasikan adanya dolar dan sen. Kemudian ketika Anda menggabungkan, jadi ada penggabungan dolar dan sen, silakan gunakan kata N. Kita lihat contoh di next slide selanjutnya ya. Oke. Contoh mengenai dolar and sen. Di sini saya memberikan ada 3 contoh. Kita bandingkan satu persatu. Yang pertama tertulis di sini angka 525 dolar. Jadi ketika Anda menulis ataupun mengetik dalam kata, silakan ketik dulu 500, berarti 500. Nah, di sini 25, langsung Anda ketik 25 dollars. Jadi 525 dollars. Nah, kita bandingkan yang ada sen di sini 719 dolar 95 sen. Jadi ketika Anda mengetik dalam kata, jadi ketik dulu 700, kemudian 19 dollars. Nah, pakai S ya karena lebih dari 1. And, nah ini untuk pemisah antara dolar dan sen, and 95 cents. Jadi jangan lupa ketika Anda menggabungkan dolar dan sen, letakkan kata N di antara dolar dan sen. Nah, contoh yang terakhir di sini saya buat 27 dolar 13 sen. Jadi Anda bisa mengetik 27 27 dollars and karena ada sen ya, and 13 cents. Nah, jadi jangan lupa ya, ketika ada titik di bilangan, silakan ketika ada lambang dolar, ketik N untuk memisahkan dolar dan sen. Oke, selanjutnya mengenai cara kedua menyatakan jumlah uang menggunakan format koin. Nah, di sini kita bahas yang punya US currency coin. Nah, pertama sekali US currency coin itu dicetak pada tahun 1792. Ini mengenai sejarah ya. Kemudian orang Amerika Serikat sering memiliki sebutan sendiri untuk uang koin mereka atau uang receh mereka. Jadi mereka ada kosakata khusus. Nah, kita akan bahas mengenai kosakata khusus yang sering mereka gunakan. Adapun common coin, nah di sini saya buat koin yang secara umum digunakan di kehidupan sehari-hari di negara US. Yang pertama penny. Nah, penny ini adalah 1 sen. Tadi bisa membuat lambang seperti ini. Jadi maknanya adalah 1 sen. Jadi mereka tidak mengatakan 1 sen, tapi mereka sering mengatakan penny. Nah, penny ini adalah sebuah koin yang terbuat dari tembaga dan dilapisi dengan zinc. Nah, ini adalah tampilan depan dari koin penny, yaitu Abraham Lincoln, dan ini bagian belakangnya yaitu gambar Lincoln Memorial. Oke, selanjutnya nikel. Nikel ini adalah senilai 5 sen. Nah, bisa Anda buat lambang 5 sen seperti ini. Nah,
Nikel ini terbuat dari nikel, jadi campuran nikel dan tembaga. Nah, di bagian depannya, tampilan depan yaitu ada Thomas Jefferson, dan di bagian belakangnya adalah lokasi Monte Carlo. Selanjutnya, dime. Dime ini 10 sen. Nah, 10 sen, silakan bisa mengetik seperti ini. Nah, ini terbuat dari nikel, jadi campuran nikel dan copper juga, dan tembaga juga ya. Nah, di bagian depannya ada gambar Franklin D. Roosevelt, dan di bagian belakangnya ada gambar obor, jadi torch. Nah, yang terakhir quarter. Quarter itu senilai 25 sen. Nah, ini campuran juga cupronickel, campuran nikel dan copper dan tembaga. Nah, di bagian depannya ada gambar George Washington, dan di bagian belakangnya ada lambang US. Nah, ini 4 jenis koin yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di US. Next, kita akan membahas salah satu koin lagi, yaitu not so common coin, jadi koin yang tidak begitu umum digunakan, jadi jarang digunakan ya. Tapi kita harus tahu ketika kita nanti suatu saat berjumpa dengan koin seperti yang tertera di gambar ini. Nah, yang pertama yaitu half dollar. Half dollar ini senilai 50 sen. Di senilai 50 sen. Silakan bisa mengetik seperti lambang ini. Nah, ini koin yang paling besar di negara US. Nah, ini yang paling besar. Jadi half dollar 50 sen. Terbuat dari silver dan campuran juga dengan tembaga. Nah, di bagian depannya terdapat gambar John F. Kennedy, dan di bagian belakangnya terdapat lambang Presidential Coat of Arms. Nah, yang satu lagi golden dollar. Golden dollar ini senilai 1 dolar. Jadi ini 1 dolar terbuat dari campuran mangan dan kuningan. Nah, di sini terbuat dari 2 jenis logam ya. Nah, di bagian depannya terdapat gambar Native American heroine yang namanya adalah Sacagawea. Nah, ini salah satu pahlawan di negara Amerika. Nah, di bagian belakangnya terdapat gambar eagle. Jadi eagle yang tertulis nilai 1 dolar. Nah, kedua ini jarang digunakan di kehidupan sehari-hari di US. Oke, yang terakhir mengenai bucks. Nah, bucks ini sering digunakan di percakapan sehari-hari. Jadi dolar sering disebut bucks di kehidupan sehari-hari yang tidak resmi. Misalnya percakapan dengan teman ataupun rekan kerja. Contohnya di sini kita bisa lihat, I just won 50 bucks from games. Let's go out for pizza. Jadi ini biasanya ada kalimat ataupun percakapan antara dua teman ataupun dua rekan sejawat. Jadi silakan bisa menggantikan kata dolar menjadi bucks. Jadi artinya sama ya. Contoh yang kedua, hey, you owe me 5 bucks for lunch. Nah, di sini juga sama ya. Jadi ketika kita ngomong ataupun berbicara dalam situasi non formal, silakan bisa menggantikan kosakata dolar menjadi bucks. Demikianlah materi mengenai how to write money amounts, khususnya menggunakan format US currency. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa mengomentari di kolom komentar di YouTube ini ataupun di Google Classroom kita. Jangan lupa menjawab soal yang ada di Google Classroom kita mengenai topik materi hari ini. Semoga berhasil, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.